Pertanian akan menghadapi tantangan besar. Bagaimana kita memberi makan penduduk dunia yang diprediksi akan mencapai 9,5 miliar pada tahun 2050 dengan model produksi saat ini? Apakah kita bisa melakukan itu? Ini adalah model yang menggunakan pengolahan tanah yang ekstrim. Ini adalah model praktek produksi monokular yang tujuan sebenarnya bukan hanya untuk kebutuhan pangan yang penting, tapi lebih banyak untuk kebutuhan pangan yang tidak penting, seperti untuk makanan ringan dan makanan instan yang entah benar-benar kita butuhkan atau hanya bagian dari pelengkap gaya hidup yang tidak sehat. Kemanapun Anda pergi di wilayah pertanian besar, Anda akan sering melihat hanya ada ladang gandum, ladang jagung, ladang kedelai, dan lain sebagainya. Setiap ternak di masa kini menghabiskan waktu hidup di kandang mereka, apakah itu unggas, sapi, kambing, dan domba. Entah apa kata-kata yang tepat untuk menggambarkan semua ini, tapi kita telah membangun infrastruktur pertanian pada satu jenis industri, lalu memisahkan antara peternakan dan pertanian. Dahulu semua adalah satu. Jika seorang ahli dalam berternak, maka dia juga mahir dalam pertanian. Kini keduanya dipisah. Kita telah mengalami pergeseran filosofi yang sangat jauh tentang bagaimana kita memahami pertanian. Daripada memahami dan menghormati proses alam, kita justru membuat pemisah yang tak perlu. Kita justru memakai lebih banyak bahan kimia sintetis, memakainya justru terus-menerus dan jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Kini kita butuh lebih banyak pupuk sintetis untuk memanen 1 kuintal jagung dibanding 10 tahun yang lalu. Ini adalah kenyataan dari yang oleh kebanyakan orang disebut pertanian modern. Pertanian modern tidak dirancang untuk kebaikan tanah. Namun praktek-praktek ini telah datang dengan biaya yang sangat besar. Tanah yang sehat pada dasarnya memiliki kebanyakan spesies tanaman, hewan, dan serangga yang berbeda. Monokultur mungkin salah satu penyebabnya, tapi bukan yang utama. Kurangnya keanekaragaman hayati adalah penyebab utama kehancuran sumber daya tanah kita. Menurut data yang saya rangkum dari Biogas, bahwa sejak rentan waktu 1960 sampai 2014, rata-rata tanah pertanian sudah kehilangan sekitar 22 inci lapisan tanah. Sangat luar biasa, bukan? Tingkat bahan organik pada tanah juga menipis dari 8% menjadi kurang dari 3% pada hari ini. Lihatlah konsekuensinya dari itu. Tanah di sebelah kiri Anda adalah tanah yang belum digarap dan belum mendapatkan praktek produksi monokultur, dan ini tanah yang selama 17 tahun kemudian di sebelah kanan. Setelah 17 tahun model produksi pengolahan tanah intensif dan monokultur ini juga menghancurkan ruang pori-pori di dalam tanah. Ruang pori tersebut sangat penting bagi kehidupan di dalam tanah, juga sangat penting untuk resapan air, karena jika kita tidak memiliki agregat tanah maka tak ada resapan air. Kurangnya keanekaragaman hayati juga menyebabkan siklus nutrisi yang lebih rendah. Jika kita tidak memiliki siklus nutrisi yang memadai, kita harus menambahkan lebih banyak pupuk sintetis. Pupuk sintetis itu ada harganya dan mereka juga memacu penurunan biologi tanah. Kita perlu memahami bagaimana fungsi tanah. Bagaimana fungsi tanah bekerja adalah karena biologi. Tanaman akan mendapatkan nutrisi melalui biologi. Penggunaan pupuk sintetis yang tinggi juga membantu dalam perkembangan gulma. Kebanyakan gulma menyukai nitrogen. Semakin banyak pupuk sintetis yang kita aplikasikan, semakin banyak gulma yang akan kita dapatkan. Jika tekanan gulma telah meningkat, apa yang harus dilakukan? Semprot dengan herbisida. Sekarang sayangnya banyak dari herbisida itu adalah selatos. Apa itu selatos? Selatos adalah pengikat logam, contohnya seperti magnesium, mangan, besi, seng, dan tembaga. Kemudian menjadikannya tidak tersedia untuk tanaman. Jika tanaman tidak dapat menyerap unsur hara mikro ini, tanaman lebih rentan terhadap penyakit karena tanaman tidak dapat menangkal penyakit sendiri. Kita perlu penyemprot fungisida. Fungisida kemudian merugikan apa? Biologi tanah.
Ini menjadikan tanaman tidak cukup sehat untuk menangkal hama. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Kita menyemprotkan insektisida pada tanaman yang dimaksud untuk dikonsumsi manusia. Karena kita menyemprot insektisida, kita mengalami penurunan dalam hal apa? Serangga pemangsa. Serangga predator yang bisa memangsa hama seperti thrips, kutu daun, tungau, dan sebagainya. Karena insektisida, kita juga mengalami penurunan penyerbuk. Penyerbuk ini sangat penting dalam produksi tanaman kita. Model produksi saat ini adalah tentang pembunuhan terhadap keragaman hayati. Ini juga oleh sebagian orang disebut sebagai lingkaran setan pertanian industri, dan lingkaran ini tercipta akibat perang. Akar pertanian industri berasal dari ilmuwan perang asal Jerman bernama Fritz Haber. Haber menciptakan proses pembuatan pupuk sintesis nitrogen, dan terobosan ilmiahnya yang lain adalah menciptakan racun yang kini dikenal dengan sebutan pestisida. Racun Haber dipakai sebagai senjata kimia pertama dalam sejarah. This is not my responsibility, and I'm not doing it. What is it you are not doing? You've already done it. But now you want to say no. You want to wash your hands of it. You want someone else to take the responsibility. As if you're not there, then somehow you didn't do it. Thousands of men will still die on that battlefield. But you, Dr. Haber, our great scientist, you'll have the satisfaction of knowing you said no. You are the worst kind of man. When the war ended, U.S. chemical companies brought Haber's poisons back to America and rebranded his toxic chemicals as pesticides for American farms. Dow set out to demonstrate the effectiveness of its chemical killers on a nationwide scale. When the war ended, all the energy that went into fighting the enemies in the world went into fighting the enemies on the farm. Banyak kenyataan pahit yang harus kita terima jika kita terus bertahan dalam model pertanian seperti ini. Kenapa demikian? Karena pertanian kita sangat bergantung pada tanah. Sementara seperti kata Ray Archuleta bahwa model pertanian seperti ini tidak dirancang untuk perbaikan tanah. Jadi bagaimana kita mengatasi permasalahan ini? Kita harus melakukan pertanian yang lebih baik daripada model yang sudah ada sekarang. Bagaimana caranya? Kita melakukannya dengan meniru alam. Banyak cara untuk pertanian, untuk melestarikan alam dan mengikuti cara kerja alam, seperti misalnya organic farming, jadam, konservasi mikroba di alam, jakaba, dan yang viral sekarang adalah biosaka. Entah itu apa dan bagaimana caranya. Yang jelas kalau kita bertani dengan tidak membunuh mikroorganisme di dalam tanah dan kita menjaga kelestarian alam, kita harus dukung apapun itu. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Merdeka! Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this pain, am I completely betrayed? There's no air left to breathe. I'm drowning. Vultures are circling me around it. I need to find